Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Recording in progress. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Hidayah di setiap urgensi di Kabupaten di Kabupaten Bandung, Bandung Barat, yang pada hari ini dimancarkan dari tempat yang sedang kita laksanakan ini. Dan terima kasih kepada semua yang sudah masuk Zoom. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya menjadi salah satu amal saleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melaksanakan pengajian, kita berdoa bersama, terutama yang pertama bagi hamba-hamba Allah, para jamaah, kaum muslimin, kaum muslimah, kawan kita, teman kita, mungkin ada yang sedang sakit. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga segala bentuk penyakitnya dicabut, diganti dengan sehat walafiat yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma rabbana nasi, mudhibal basi, isyian tasyabi, la syabiyah ila anta, syifa'an la yugori usakoma, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian yang kedua, kita berdoa juga kaum muslimin, kaum muslimat yang mungkin hari ini sedang kena musibah apapun yang diterimanya, sekecil apapun, sebesar apapun. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan, Allah memberikan jalan yang terbaik sehingga musibah menjadi peluang untuk bergugurannya dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Adapun tema yang sudah disiapkan sebelumnya, sebagaimana kita ketahui melalui player, mari kita lihat tema yang kita usung di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi sebab turunnya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temanya adalah hanya sedikit lama. Tema yang diusungnya hari ini, ya ini kita boleh keluar. Kajian surah Al-Hujurat ayat 13 menyikapi konsep persatuan dan kesatuan sebagai kunci sukses pembangunan bangsa penuh berkah. Judulnya itu cukup menantang, tapi menarik, tapi juga penuh harapan. Menyikapi konsep persatuan dan kesatuan
sebagai kunci sukses pembangunan bangsa penuh berkah. Mari kita lihat surat Al-Hujurat ayat 13 dan kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Mari kita baca sekali lagi. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Shadaqallahul Azim. Arti dari ayat yang kita baca barusan, hei manusia, dari yang dipanggil manusia, bukan orang muslim, bukan orang mukmin, tapi manusia. Siapa manusia itu? Ya semua makhluk Allah yang menjadi manusia dipanggil dengan ayat ini. Hei manusia. Ketika dipanggil hei manusia, maka manusia itu pasti terperanjat. Apa nih? Ada bagian apa nih? Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini arti dari ayat yang kita baca surah Al-Hujurat ayat 13. Jadi Allah memanggil manusia, termasuk yang di dalam masjid, yang di luar masjid, dimanapun asal di kolong langit ini sebagai manusia, kena panggilan dengan ayat ini. Wahai manusia, wahai manusia, sesungguhnya kata Allah, kami menciptakan kamu. Yang menciptakan manusia itu adalah Allah sendiri. Dan tentu menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan melalui proses pernikahan, perkawinan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa. Di alam dunia ini ada berapa jumlah bangsa, ada berapa jumlah suku, luar biasa. Mungkin ada yang sudah mengenal jumlahnya sekian, jumlah suku yang ada di alam jagat raya ini, bangsa-bangsa yang ada di alam jagat raya ini, semuanya itu
menjadikan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan olehnya. Untuk apa itu? Supaya kamu saling mengenal. Melihat yang mungkin bangsaanmu, suku bangsaanmu, itu semua untuk saling kenal mengenal, bukan saling ejek-ejek, saling senyum, saling menegur sapa. Ya. Nah, kemudian sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian setelah kita membaca arti dari surat ini, selanjutnya kita meneruskan setelah arti dari ayat yang kita baca. Kemudian ini ada telat sedikit. Oke, jadi agak ini sinyalnya kurang bersahabat. Kurang bersahabat nanti. Asbabun nuzul. Asbabun nuzul ayat tersebut, asbabun nuzul itu yang menyebabkan turunnya ayat. Mengapa ayatnya turun? Menurut Imam As-Suyuti dalam Lubab An-Nuhul di Asbab An-Nuzul adalah berkenaan dengan keinginan Rasulullah SAW untuk menikahkan seorang budak bernama Abi Hindi dengan salah seorang putri keturunan Bani Bayadoh. Namun Bani Bayadoh dengan sinis menolak dengan mengatakan, ya Rasulullah, pantaskah kalau kami, putri-putri kami yang cantik jelita dengan budak-budak kami yang hitam legam? Jadi ada pertanyaan yang cukup menggelitik. Karena bagaimanapun kalau menikah itu kan biasanya ya pertama yang dilihat pada umumnya itu kalau laki-laki melihat perempuan itu karena paras. Cantikan ini kira-kira wah gitu. Jadi yang pertama itu soal kecantikan. Nah di sini sampai soal masalah kulit saja, warna kulit menjadi perdebatan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya hadirin wa hadirat rahimahumullah, setelah sabun nuzul, kemudian kita juga akan diinformasikan, dihidangkan tentang setelah sabun nuzul, kita akan juga menyampaikan bahasan yang menyangkut mesin muter, jadi memang ya kalau sudah muter ya muter. Nah kemudian setelah sabun nuzul, coba deh, masih sabun nuzul, Rasulullah belum sempat menjawab ketika pertanyaan tadi antara kepantasan dan ketidakpantasan yang disampaikan. Belum sempat menjawab, pada saat itu turunlah ayat tadi. Yang pada ayat tersebut terdapat kalimat, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, yaitu agar kamu saling mengenal, menjalin komunikasi harmonis dan menebarkan cinta kasih serta kasih sayang yang tiada pilih kasih. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sobat Tafsir yang kita baca di pagi hari ini. Kemudian hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini juga sebagai cegahan bagi mereka dari membanggakan nasab. Ini kan orang biasa membanggakan nasab. Saya anak siapa, saya itu siapa dulu, jadi ngomong sendirian ya, tentang nasab. Itu orang pada begitu.
terus mengumpulkan harta. Aku ini orang kaya, masa harus berhadapan dengan orang yang sebaliknya dan menghina kepada orang-orang fakir. Nah, ini umum ini manusia itu kadang-kadang kalau sudah lupa kepada ayat yang kita baca, merasa hebat soal nasab jadi perbincangan, kemudian juga harta menjadi perhitungan, bahkan tidak sedikit menghina kepada orang fakir. Dan Allah menerangkan bahwa keutamaan seseorang itu terletak pada takwanya. Illa takwa, bukan urusan nasab, bukan urusan jabatan, bukan urusan hal-hal yang menyangkut popularitas, tapi urusan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita berbicara soal ketakwaan, kemudian selanjutnya hal di atas telah disindir dan disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Din ayat 4 sampai ayat 6. Mari kita baca, mudah-mudahan kita dapat bertanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi sampai ayat 6 ini mungkin para kaum muslimin wal muslimat dimanapun adanya sudah pada hafal tentang surat Ad-Din ayat 4 sampai ayat 6. Kemudian arti dari ayat tersebut, ya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kepala ada di atas, telanjang ada di pinggir, ya, mata ada di depan, kaki ada di bawah, tangan dan seterusnya. Semuanya itu adalah hasil ciptaan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia kepada kedudukan yang paling rendah. Sudah diciptakan dengan ciptaan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia kepada kedudukan yang paling rendah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak terhitung. Jadi betul-betul ya, supaya kita tidak kembali ke jalan yang buruk, ke jalan yang hina-hina, kepada hal yang paling rendah, maka jadilah orang yang beriman, tapi tidak cukup hanya beriman. Karena kalau orang beriman, membantu orang tidak, menolong orang tidak, di hidupnya hanya untuk sendiri. Katanya orang yang beriman, kata Allah, orang yang beriman, buktikan keimananmu dengan beramal soleh, senyum pada orang lain, mengucapkan salam, tegur sapa. Ini amal soleh, menyenangkan untuk orang lain. Dan hal inilah yang menjadi bukti bahwa keimanan harus diwujudkan dengan beramal soleh, dengan beramal baik, dengan membantu sesama hambanya di alam jagat raya ini. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah janjikan bagi mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung. Artinya betapa banyaknya seorang yang beriman dan beramal soleh. Hadirin rahimahumullah, selanjutnya penjelasan ayat.
Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk dan raga yang begitu indah. Di postur kita ini sudah indah ini, melihat orang sudah indah ya, dengan segala postur yang Allah ciptakan. Namun kemudian Allah menjatuhkan manusia pada martabat yang paling rendah, yang sudah hebat, ya, yang sudah mantap. Kemudian Allah menjatuhkan manusia pada martabat yang paling rendah. Kehinaan ini akibat ulah manusia itu sendiri yang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Gara-gara tidak bersyukur, mungkin sombong, ya. Ya, bagaimana orang yang tidak bersyukur, tidak menerima pemberian Allah, tidak menerima apa yang Allah berikan berupa apapun, sekecil apapun, apalagi sebesar apapun, namun mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah. Karena tidak memanfaatkan karunia Allah, tidak mau memfungsikan dan memberdayakan pemberian Allah. Inilah yang mengakibatkan manusia tersungkur kepada kehinaan, kepada kerusakan, dan tidak adanya kemuliaan dirinya. Tadi gara-gara apa? Gara-gara mereka tidak mau bersyukur. Makanya bersyukur kepada Allah. Berupa apa bersyukur? Sholat subuh berjamaah, meninggalkan rumah, datang ke masjid, itu wujud syukur. Sholat sunat sebelum subuh 2 rakaat, wujud syukur. Pulang dari masjid membantu keluarga di rumah, wujud syukur. Membantu masak segala macam, wujud syukur. Senyum kepada istri, tidak saling melotot-melototi, ini adalah wujud syukur. Guru juga mendidik anak-anaknya, wujud syukur. Pokoknya segala bentuk perbuatan yang baik dengan berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu wujud syukur. Termasuk ke pengajian pada hari Minggu ini dengan susah payah, namun tetap dorongan hati ingin hadir, ingin bertemu, ingin bersama-sama. Mudah-mudahan termasuk pandai bersyukur, perbuatan ini sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, sebaliknya yang dilakukan hanyalah pelanggaran terhadap aturan Allah, yang diikuti hanyalah selera nafsunya. Saya nafsu sekarang insun, tidak berlandaskan sekarang nafsunya. Yang dimunculkan hanyalah sifat-sifat buruknya. Perilaku-perilaku ini yang akan membawa kehancuran bagi manusia. Namun tidak semua manusia akan mengalami kehancuran, sebab Allah memberikan pengecualian, yaitu illal ladzina amanu wa amilus sholihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yakni mereka yang menselaraskan antara keimanan dan amal soleh. Amal soleh itu amal yang baik menurut saya, menurut kita, menurut orang lain, dan lebih menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada perbuatan bagus menurut saya, kata orang lain seperti bagus, Allah tidak membaguskan, itu seperti itu. Menurut kita tidak bagus, menurut orang lain bagus, menurut Allah lebih bagus. Nah, itulah. Jadi soal ukuran amal-amal yang kita laksanakan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam ayat ini juga dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki, ialah Adam, dan seorang perempuan, ialah Hawa, dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit, bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong.
Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, dengan kepangkatan atau kekayaannya, karena yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bagaimana kalau orang kaya bertakwa kepada Allah? Bagaimana kalau dia punya kedudukan yang tinggi, tetapi taat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hebat lagi. Turunannya hebat-hebat dan takwanya luar biasa. Bahkan di rumah itu anak dari yang kecil sampai yang besar setiap melaksanakan amal ibadah selalu terpandu dengan aturan-aturan Allah yang dilakukannya itu luar biasa. Insya Allah ya, mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, di sini ada nilai-nilai pendidikan, jadi selalu munculkan nilai pendidikan. Jadi pendidikan itu salah satu solusi untuk membentuk, membina, membimbing manusia. Bayangkan kalau nggak ada pendidikan, apa jadinya manusia ini? Walaupun kadang-kadang lupa bahwa jadinya begini hasil didikan guru, hasil didikan orang tua, hasil didikan kawan, hasil didikan teman. Ini adalah dengan pendidikan. Nilai-nilai pendidikan yang kita temukan dalam ayat tadi, yang pertama, senantiasa mengajarkan saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, jadi saling menghargai satu sama lain. Anak muda ketemu sama orang tua, ya di situ. Semua kemudian, ya santri bertemu kiai, ya kemudian tetangga ketemu tetangga, saling menghargai satu sama lain. Yang kedua, menjadikan seorang cinta pada kedamaian. Jadi bukan keributan, cinta tentang kedamaian. Jadi luar biasa dengan kedamaian yang tercipta. Bahkan ada ungkapan yang begini, kalau hari ini sudah punya makanan, hari ini sehat dan damai di sekitar kita, kata ungkapan itu, dunia sudah digenggam. Kalau hari ini ada makanan untuk cukup hari ini, kemudian juga sehat pada hari ini, kemudian damai, aman. Di sekitar kita tidak ada apa-apa, aman, tentram, kemanapun pergi tak pernah merasa takut. Itu menunjukkan bahwa dunia sudah dalam genggamannya. Maksudnya apa? Perlu mensyukuri. Kemudian menjadikan seseorang agar ya, memiliki sikap kasih sayang antar sesama. Ayah sayang pada anak-anaknya. Ibu juga begitu. Anak-anak juga sebaliknya. Kenapa anak sayang pada orang tua? Karena orang tua sayang pada anaknya. Makanya kepada anak itu harus lembut, ya, harus santun. Anak pulang sekolah telat, udah jangan dimarahi. Kemana nak? Kenapa kamu pergi kemana? Kok pulang terlambat? Sudah apa-apa yang sudah selamat ya. Terus tanya, sudah sholat belum? Gitu. Ya karena sekedar ditanya udah dari sekolah, sholatnya ditanya juga sholatnya. Kenapa? Ditanya sholatnya. Karena ketika sholat, anak kita sedang berdialog, sedang beraudensi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zuribat alaihimul billah aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana saja manusia berada, dimanapun manusia itu berada, ya, pasti di situ pasti akan kena kehinaan. Siapa yang tidak ada kehinaan, mereka yang hablum minallah, hablum minan nas. Kalau kita punya anak ya, anak kita sholat tahajud, anak kita sholat subuh, anak kita sholat subuh dan seterusnya, dia sedang beraudensi dengan Allah dengan tidak ada gangguan secara psikologi, tapi dia langsung yang dipanggilnya Allah beraudensi, bermunajat, bermohon kepada Allah secara pribadi dan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Bapak-bapak, halo, ibu-ibu, kalau kita punya anak itu gimana?
Setelah sholat kita lihat anak kita membaca Rabbi birli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Pasti orang tua mendengar doa anaknya akan mengamini dan mencucurkan air mata betapa anak sayang pada kedua orang tuanya. Tapi kalau orang tuanya nggak sayang, selalu diprototin, anak diprototin, itu anak akan jauh. Disuruh sholat ya, kamu sudah sholat belum? Saya juga belum sholat, itu jawabannya. Harusnya sholat Pak. Kamu sudah makan belum? Saya juga belum makan. Nah ini gara-gara bahasanya tidak santun, tidak tulus, tidak indah, tidak menciptakan suasana yang damai tadi. Ini bersyukur kita, anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang muslim, anak-anak yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, persatuan dan kesatuan bangsa ini sering kita mendengar ya. Kesatuan, kemudian persatuan, ya, persatuan dan kesatuan bangsa. Ini menurut Karl ya, seorang sejarawan berkebangsaan Belanda pernah mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia. Ia pernah mengatakan dengan bahasa dia sendiri, bila di Indonesia kan menikmati Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, bahasa, adat istiadat dan agama, namun hidup dalam keramah tamahan yang dibingkai dalam wadah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu tujuan, yakni untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Ini kata siapa? Kata seorang sejarawan. Dari mana? Dari Belanda ngomong begitu. Gimana orang Indonesia ini? Setelah disanjung, dipuji, maka jangan dibuat-buat terus. Bangsa ribut terus. Kenapa ribut terus? Tidak menciptakan harmoni, tidak menciptakan damai, saling tegur sapa dengan yang baik. Nah, ini mudah-mudahan ini bangsa yang kita cintai, mendengarkan dan juga bisa menciptakan apa yang seperti diungkapkan oleh seorang sejarawan Belanda. Hadirin wal hadirat, namun sayang, kekagumannya tersebut kini tinggal sebab apa? Indonesia kita saat ini sedang bersedih, pertiwi kita sedang menangis. Karena apa? Nuansa perbedaan yang muncul dari keberagaman atau dari keberagaman negeri ini ternyata telah melahirkan fanatisme buta, persaingan tidak sehat, perselisihan, perpecahan, permusuhan, bahkan gontok-gontokan yang meluluh lantakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Ini merenung setelah melihat fenomena ya, kemudian juga melihat informasi di Indonesia mau jadi begini, jadi sedih melihat ya, jadi bersedih. Peristiwa kita sedang menangis, pertiwi kita sedang menangis. Mengapa? Ya karena tadi segala hal itu menjadi jauh dari tatanan yang ada, ya persaingan, fanatisme buta, perselisihan, perpecahan, permusuhan, bahkan gontok-gontokan. Apa gontokan itu? Gontok-gontokan itu adalah kesalahan yang tidak mau diakurkan, terus saja mencari kesalahan. Ketika ketemu tidak damai, tapi terus saja menjadi hal yang tidak bagus. Dan bahkan ini semua dapat meluluhlantakkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang selama ini kita bina. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu,
Surah Al-Hujurat ayat 13 tadi merupakan landasan teologis dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini kita bina. Syarat utama dan pertamanya adalah kita harus saling mengenal, saling menghargai, dan bertoleransi di antara sesama kita. Bukan sebaliknya, saling menutup diri, melecehkan, menghina, sebab sikap seperti ini hanya akan menjadi cikal bakal terjadinya disintegrasi bangsa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dua dimensi membangun persatuan. Dua dimensi membangun persatuan. Pertama, dimensi akidah. Dua, dimensi syariah. Kalau kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah Nabi kita, dan percaya pada hari akhir, ini adalah dasar untuk kita membangun persatuan. Kalau kita sudah memiliki kesamaan tiga hal tadi, cukuplah menjadi alasan untuk kita bersatu. Nah, jadi saya ingin mengulangi ini, dimensi akidah yang pertama. Dimensi akidah, ya. Jadi di sini kalau kita yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, maksudnya gimana akidah? Muhammad adalah Nabi kita, dan percaya pada hari akhir. Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada Rasulullah. Tiga, iman kepada hari akhir. Ini adalah dasar untuk kita membangun persatuan. Kalau kita sudah memiliki kesamaan tiga hal tadi, cukuplah menjadi alasan untuk kita bersatu. Yang kedua, dimensi syariah. Apabila kita sama-sama melaksanakan sholat, sama-sama menunaikan zakat, haji, dan berpuasa, itu sudah menjadi alasan yang cukup bagi umat Islam untuk bersatu. Jadi yang pertama, melaksanakan salat, mendirikan sholat. Jadi sholat itu amalan yang paling pertama dan utama. Sholat itu amalan yang paling pertama dan utama. Kalau sudah sholatnya bagus, kalau sholatnya sesuai dengan aturan, maka tidak akan sulit mengeluarkan zakat. Nah, ada orang kaya kan sulit berzakatnya, ya sholat dulu. Sholatnya sudah sesuai aturan, syarat rukun belum, mengikuti contoh Rasul, sholatnya tidak. Karena orang yang sudah menunaikan sholat akan gampang menunaikan zakat, akan mudah menunaikan kewajiban yang lain, termasuk haji, berpuasa. Itu adalah menjadi alasan yang cukup bagi umat Islam untuk bersatu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kisah teladan kaum Muhajirin dan Ansor dari teladan. Gambaran persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor terdapat dalam Quran surat Al-Asr ayat 59. Kemudian surat ke-59 ayat 9. Allah memuji para sahabat Nabi yang saling bersifat murah hati. Mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari bacaan tersebut. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim ala
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Arti dari ayat yang kita baca adalah dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman bagi kaum Ansor sebelum kedatangan mereka kaum Ansor mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini di gambarannya orang muhajirin datang disambut oleh orang Ansor. Orang Ansor yang menyambut tidak ada pikiran-pikiran yang sifatnya ya hanya sekedar, tapi berpikir bagaimana menciptakan ya persatuan, kesatuan, saling hormat, dan itu saling membantu, ya saling menopang. Bayangkan saja orang muhajirin yang meninggalkan kota Mekah, yang perjalanannya cukup jauh dan panjang, pasti capek. Nah, para Ansor, kaum pribumi itu dengan senyum menyambutnya dengan penuh saling harga menghargai. Dan disitulah ungkapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Persaudaraan antara kaum muhajirin dan Ansor adalah bukti kokohnya hubungan yang didasarkan pada keimanan. Persaudaraan ini menjadi contoh masyarakat ideal yang membangun bangsa yang berkah dan kuat, insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, iman dan takwa adalah kunci keberkahan. Mari kita baca, mudah-mudahan dengan membaca dapat juga mendapatkan berkah dari Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti, ini kata-kata pasti, Allah menyatakan pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, di balik keberkahan yang Allah limpahkan, di dalam keberkahan terdapat makna keimanan dan kesyukuran. Sehingga jika keberkahan diberikan kepada seseorang, maka rezekinya akan bertambah, keturunannya akan dijaga, fisiknya akan dilindungi dan disehatkan, umurnya menjadi lebih bermanfaat, istrinya akan menyenangkan dan taat,
serta kehidupannya akan tenang, tentram, dan bahagia. Kalau ini urusan rumah tangga gimana? Rumah tangga kita ini seperti ini, mudah-mudahan sedikit dibacakan lagi. Jadi ini kuncinya keimanan dan kesyukuran di rumah tangga, di iman, di pokok kuat, yang dibina. Di berpengajian itu dalam rangka memperkuat ini. Kemudian bersyukur, sehingga jika keberkahan diberikan kepada seorang, maka rezekinya akan bertambah. Masya Allah. Keturunannya akan dijaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Fisiknya akan dilindungi dan disehatkan. Umurnya menjadi bermanfaat. Istrinya akan menyenangkan dan istri. Kalau para istri, istrinya akan menyenangkan dan taat. Serta kehidupannya akan tenang, tentram, dan bahagia. Maka di dalam setiap keberkahan senantiasa teriringi 4 sifat. 1, kebaikan, kebahagiaan, tumbuh, dan berkembang. Sekali lagi, di dalam keberkahan teriringi 4 sifat. 1 apa? Kebaikan. 2, kebahagiaan. 3, tumbuh dan berkembang. Masya Allah. Itu yang dikatakan keberkahan. Kemudian selanjutnya dari Nur Hadirat Rahimahullah, membangun bangsa perlu berkah dengan persatuan dan kesatuan, berbuat baik dan berlaku adil. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang kemudian selanjutnya dari Allah, jangan bercerai-berai. Ayatnya mari kita baca, mudah-mudahan dapat berkah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Arti dari ayat yang kita baca, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Selanjutnya dari jamaah yang berbahagia,
membangun ini berdamai. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Jadi kalau ada orang yang berselisih, jangan dikomporin, ya. Misalnya berselisih suami istri berselisih, anak yang gede komporin, bapak jangan kalah sama si emak, pak. Jangan begitu. Nah di situ damaikan. Ada apa pak? Ada apa bu? Kok anak ini melihat dua-duanya kok nggak terpesat? Nah, oleh anak didamaikan. Atau anaknya yang berselisih, orang tua yang mendamaikan. Al-Jurud ayat 10. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, hindari perselisihan dan perbedaan pendapat yang mengarah ke perpecahan. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih soal pendapat. Hadirin wa hadirat rahimahumullah, Allah mencintai orang-orang beriman yang berjuang di jalannya dalam satu kesatuan barisan, satu pemikiran dan ketetapan hati yang sama, di mana jiwa mereka tidak terkena perselisihan dan barisan mereka tidak tersentuh oleh yang benturan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Selanjutnya dari wal khairat rahimahullah. Nah ini manfaat persatuan dan kesatuan, ada manfaatnya kesatuan dan persatuan. Nilai sosial, menjaga kerukunan di tengah perbedaan yang begitu beraneka ragam. Nilai keamanan, menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi setiap masyarakat serta memudahkan untuk mengatasi gangguan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Kemudian nilai kesejahteraan, memudahkan suatu bangsa untuk berkembang dan sejahtera baik dalam perekonomian maupun dalam tatanan bidang lain. Selanjutnya hadirin wa hadirat doa. Kalau sudah doa biasanya berakhir. Doa ini agar diberikan tempat yang diberkahi. Mungkin tempat itu rumah kita, mungkin tempat itu tempat usaha kita, mungkin tempat itu tempat kita mencari nafkah. Nah ini biasakan, utamakan, dan juga peluang untuk membaca doa ini. Mungkin ada yang sudah hafal, mari kita baca bersama-sama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ini bagus di doa ini. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Mari kita baca bareng-bareng. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Dimanapun tempat kita berada, berkah akan turun dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hadirin jemaah yang berbahagia, kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama mengikuti apa yang telah kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kita akan tetap mendapatkan bimbingan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebelum kita berdoa, saya ingin mengucapkan terima kasih dahulu kepada semua yang hadir, yang ikut bersama-sama. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada para jamaah ya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama di pengajian melalui Jumat ini. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang niat hadir kemudian tidak hadir, yang tahu ada pengajian pada hari ini tapi harap untuk hadir, semuanya semoga Allah berikan berkah kepadanya. Kemudian juga terima kasih ini kepada jamaah di berbagai kota dan wilayah. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan UPI yang telah memberikan kesempatan untuk menyiarkan pengajian ini melalui TV UPI yang selalu mengedukasi generasi yang terkunci dekat pada ilahi. Kemudian juga terima kasih kepada pimpinan dan anggota Guru Besar Profesor Karim dan Profesor Aan yang memotori mengajak para guru besar untuk mendapatkan berkah melalui pengajian ini. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan ini Profesor Suwanto juga selalu mengajak para mahasiswa untuk mengambil manfaat dari pengajian ini. Mudah-mudahan berkah. Dan juga kepada Prof. Dedi yang selalu menjadi motor di dalam IPUPI ini untuk berdakwah, mudah-mudahan selalu berkah. Kemudian Kesepuh Masjid Al-Furqan, Prof. Nundika, dan selalu hadir dengan para pemimpin yang lain. Kemudian Dekan dan Pembantu Dekan, selalu hadir, PPS, BIM, FPFB, FPIS, dan FPPK juga selalu hadir, mudah-mudahan berkah. Kemudian dari kampus daerah Tasik, Sumedang, Cibiru, Purwakarta, dan Serang selalu memantau dan mengikuti pengajian dan mengajar para dosen, para mahasiswa yang kesempatan hadir. Kemudian juga PBA UPI ini, PBA itu Pendidikan Bahasa Arab UPI, Yai Mat Ali, kemudian Yai Wagino, Ustadz Amina, ini Ustadz Rinaldi, Ustadz Lala, kemudian Ustadz Nala, dan juga Ustadz Sobat dan mungkin dosen yang lain tidak kelihatan nampak, tapi hatinya pasti sedang mengikuti pengajian. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Kemudian juga alumni IKPPBS ini Indonesia dan alumni SMK dan Universitas Cianjur juga hadir, mudah-mudahan menjadi berkah. Dan juga masjid yang kita jadikan tempat untuk menyebarkan dakwah ini, yaitu Masjid Al-Hidayah dari setiap unit gengsi. Alhamdulillah para jamaahnya selalu hadir dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan berkah. Terima kasih kepada pimpinan masjid yang sudah memfasilitasi kegiatan pengajian ini. Kemudian juga Kepala Serba Bakti Suryalayan, Pak Kiai Riyadi, Pak Kiai Riyadi ya, Kiai Jamil, SPDI, MM, juga Lembaga Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya selalu hadir, dan juga SIE Suryalaya selalu juga hadir di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan pesantren Suryalaya menjadi pesantren yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian DKI Masjid Al-Falah dan para jamaah yang selalu disiarkan juga dari pengajian ini. Hadir juga insya Allah itu ada hamba-hamba Allah yang sama-sama hadir di dalam kegiatan pengajian ini. Kemudian Bapak Kiai Haji Nanang, pimpinan Pondok Pesantren Modern PKP Islamic Boarding School Cibubur DKI Jakarta juga hadir. Terima kasih. Keluarga besar tadi itu perkumpulan ahli dan dosen Republik Indonesia, Prof. Eri selalu memotorinya. Mudah-mudahan tetap berkah dan sehat walafiat. Sivitas Akademika Pendidikan Pancasila Unpad Bapak Riyadi yang memberikan peluang 1.007 untuk dimanfaatkan setiap pengajian. Terima kasih Pak Riyadi, insya Allah berkah. Kemudian Sivitas BKU Bakti Kencana University, rektor, wakil rektor, dosen, MD, dan mahasiswa-mahasiswi. Rektor, Dr. Apoteker Putri Sutrisno, M.Pakes, halo Pak Tris, semoga menjadi rektor yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Forum Silaturahmi Yayasan Adi Guna Kencana, Bapak Haji Mulyana juga selalu hadir, terima kasih. Kemudian Kiai Haji Dudung Rahmat Hidayat dari UPI Kampus Tasikmalaya selalu bersama-sama dan mengajak kawan-kawan dan mahasiswa, insya Allah berkah. Darul Ustamah dan jamaah
Alhamdulillah selalu disiarkan kembali lewat speaker masjid kami atau Ustaz Lain Hidayat MPD dari Cahaya. Mengapa disiarkan pakai speaker masjid? Karena ibu-ibu di situ kuotanya kira kuat, untuk speaker mic ini dengan kuota. Terima kasih, insya Allah berkah. Kemudian kepala sekolah, guru ya, kepala sekolah, guru dan juga kawan-kawan yang sudah ikut bergabung, mudah-mudahan semuanya menjadi perjuangan di dalam mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala melalui penasihat ini. Kemudian hadirin jamaah yang berbahagia yang juga kami informasikan bahwa forum silaturahmi Yayasan Adinuna kemudian dan selanjutnya kepala sekolah, guru, karyawan, siswa dan orang tua siswa dari SMA Al-Fat Senturi Bandung juga hadir. Terima kasih. Sivitas Akademika Stikas YPIB Majalengka juga hadir. Terima kasih. Insya Allah berkah. K3S SLBM se-Jawa Barat juga hadir. Terima kasih. Semoga menjadi para pemimpin yang dicintai Allah. Pimpinan DKM Masjid Al-Hidayah, ini yang dikatakan tadi, yang siap diredensi Bandung Barat selalu hadir dan insya Allah berkat. Dr. Andes Haji Edet Burhanuddin MPD, ini Kepala Sekolah STN Cibiru Ujung Perung juga hadir. Kemudian SMK Negeri 1 Cianjur juga hadir, terima kasih. Stikas YPIB Majalengka juga hadir, Bapak Yedi Salman dari ITB ini. Pak Salman apa ini, halo, mudah-mudahan selalu lancar dan berkah di dalam menjalankan segala tugas-tugasnya. Ibu Siti Aulia, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok juga hadir, terima kasih. Stebi Bina Esa juga hadir, SMPPGD 1 Cidahu Kabupaten Sukabumi hadir, Ibu Yuni Mahmudah dan keluarga besar MTS 2 Bandung Barat juga hadir. Insya Allah berkah, keluarga besar PK PGRI Wilayah Karya Kota Sukabumi hadir, Majelis Taklim, Asyukur, Perum, Parakan Muncang, Desa Cianjuang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sumedang juga hadir. Terima kasih. Ibu Ulis Resnawati dari SLB, YPLAB, wartawan juga hadir. Terima kasih. MGMP, IPA MTS Provinsi Jawa Barat juga hadir. Sivitas Unisma Bekasi hadir, insya Allah berkah. MTS Negeri Kota Cimahi, Bapak Haji Suryono, Majelis Taklim DKM Al-Huda, Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarto bersama guru karyawan SMP Negeri 2 Balong Ponorogo juga hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Universitas Buana Perjuangan Karawang juga hadir. Kemudian juga STAI Bakti Persada juga hadir, Bapak Dr. Jasman Indarto LPPM ITB Semarang juga hadir, terima kasih. SMK Negeri 2 Surabaya, kemudian Bapak M. Irfan, BP PAUD dan juga Dikmas NTB juga hadir, terima kasih. Bapak Sukamto, Kepala Sekolah Awas Depok juga hadir. SMP Negeri 9 Batang juga hadir, terima kasih. STAI Darussalam Lampung juga hadir. SD 19D YPI Bagis, Bapak Yaya Sudaya KKMTSN Bandung juga hadir. Kemudian SMP IT Alpas juga hadir, terima kasih. Insya Allah berkah. Prinsipal Al-Latif Islamic School juga hadir, terima kasih. SMK Nur Kausar hadir, insya Allah. Bu Laila Maulida SD Mutiara Hati Ponorogo juga hadir, terima kasih. SDN 085 Ciumbuleuit juga hadir, terima kasih. FPIPK Universitas di Garut juga hadir. Bapak Usep Sutarman STAI Soreang juga hadir. SMA PGRI Cikidang, kemudian keluarga besar Yayasan Bani Salimah Zahra juga hadir, juga berdiri yayasan yang dicintai Allah. Bu Ede Rosmiati SDN 169 Pelita Kecamatan Cibiru. Ibu Leni Sri Wahyudi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, alhamdulillah hadir dengan para mahasiswanya.
Dr. Sagi Suherman, Dr. MPD, dosen Untirta, Ketua STKIP, Setia Budi Rangkas Bitung, terima kasih. Profesor M. Nur Hadi dari YPI Baitul Hijjah Nganjuk juga hadir, terima kasih. Salam berkah. Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ibu Umi Kulsum, kantor bahasa dari NTB hadir, Ustadz Iwan dan Ustadz Maulidi, pengajar tafsir dan bahasa Arab Al-Quran serta jamaahnya itu tadi, terima kasih. Bapak Jaja Juhara IAIC Tasikmalaya hadir, Fakultas Kedokteran ini Gigi Unpad, Departemen Ilmu Kedokteran Gigi, anak Profesor Dr. Ine Supernatural Sasmita hadir, mudah-mudahan berkah. Pak Bedilah Riyadi Politeknik Negeri Pontianak juga hadir, Bu Roro Duta Rumah Belajar Kemendikbudristek, Guru SMP Muhammadiyah 1 Surabaya hadir, terima kasih. Bapak Odik Sodikin juga hadir, P4TK, TKPLP bersama Pak Abu Hoil, terima kasih Pak Abu, selalu berdakwah dengan mengajak kawan-kawan di dalam pengajian. Kemudian juga Bapak Suka, Kepala Balai Pengembangan PAUD di Masprov Provinsi Nusa Tenggara Barat juga hadir, terima kasih. Bapak Sudarman, Kepala SLB Negeri Citerep Cimahi juga hadir, terima kasih. Ibu Eis Resnawati, Kepala SLB Wartawan Bandung juga hadir, terima kasih. Ibu Ine Rahayu, SLB Negeri Cicendo Bandung hadir, terima kasih. Bapak Ahmad Nur Hadi, SLB Karya Mulia Surabaya, insyaallah berkah. Ibu Wihartati, Prodi Animasi SMK Negeri 2 Surabaya hadir, insyaallah berkah. Ibu Alfa Nur Hasanah, SMA Negeri 1 Sleman Yogyakarta juga hadir. Ibu Laila Murida SD Mutiara Hati Ponorogo juga hadir, terima kasih. Bapak Jasman Institut Bisnis Semarang juga hadir. Bapak Andi Jamal Mapire Pemprov Sulawesi Selatan juga hadir. Jamaah taklim, alumni, pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 6, Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek hadir, alhamdulillah, selalu berkah. Bapak Hafiz Muksin, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek juga hadir, alhamdulillah. Bapak Mawardi, Kepala Bagian Keuangan Universitas Riau, kemudian keluarga besar pegawai M4TK, TKPLB ikut hadir. Itulah ucapan terima kasih kami, dan kepada yang tidak disebutkan mohon tidak kecil hati, berbesar hatilah karena sebutan secara menyeluruh sudah disampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid-din waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang tadi disebut namanya mohon tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Profesor Eki Rahman juga hadir, kemudian Pak Ai Darmana, doktor dari Medan juga hadir, dan yang lain-lain. Mohon maaf lahir batin, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.
Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih untuk Profesor ya. Terima kasih, Prof. Ya, Salam sejahtera. nanti lain Terima kasih, Ron. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayun ke Penak Deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Nuhun, Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum.